warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang ingin mempresentasikan tentang materi mengenai permodalan. Yang pertama ada pengertian permodalan yang akan dijelaskan oleh Nufus. Pengertian permodalan. Modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari 1 tahun yang tidak diperdagangkan dalam bisnis sehari-hari. Modal juga merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang. Pada umumnya, modal hanya dipandang dari sudut uang atau modal finansial. Padahal semangat atau tekad seseorang juga merupakan modal, yaitu modal non-finansial. Dalam akuntansi, modal dapat dihitung dengan mengurangi jumlah aset dengan kewajiban suatu perusahaan. Modal dapat dibedakan atas pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, modal sering diartikan sebagai uang dan sejumlah dana untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan. Dalam arti luas, modal diartikan sebagai segala sesuatu benda, modal uang, alat, benda-benda atau jasa yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada pentingnya permodalan dalam koperasi. Yang pertama yaitu untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi, yaitu untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar membayar administrasi, pengurusan surat izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan biaya lain-lainnya. Selanjutnya ada pentingnya permodalan dalam koperasi. Untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi. Selanjutnya ada untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar. Untuk membayar biaya administrasi, pengurusan surat izin yang diperlukan, seperti sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada untuk membeli barang-barang modal. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang. Untuk modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip permodalan koperasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam permodalan, yaitu A. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan suatu anggota satu suara. Yang B. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota. C. Kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. D. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Dan terakhir, usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Selanjutnya, sumber-sumber permodalan koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang pertama, modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity. Dan yang kedua adalah modal pinjaman, adalah modal yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti bank, lembaga keuangan, anggota, dan koperasi lainnya. Modal sendiri terdiri dari yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga cadangan, yang keempat hibah, yang kelima anggota, yang keenam koperasi lain atau anggotanya, yang ketujuh bank dan lembaga keuangan lainnya, yang kedelapan penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan yang terakhir sumber lain yang sah. Yang terakhir ada permasalahan permodalan koperasi di Indonesia. Dalam koperasi di Indonesia, kebanyakan anggotanya merupakan golongan ekonomi lemah dan sulit untuk menghimpun modal dan menanggung resiko. Untuk mengatasi permasalahan ini, guna mendapatkan modal yang sesuai dengan kebutuhan dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, seperti mengusahakan agar ruang lingkup koperasi berdasarkan actual need atau kebutuhan. Yang kedua, ada koperasi mau menerima jasa buruh sebagai pengganti pembayaran tunai untuk modal. Yang ketiga, memperbolehkan anggotanya membayar simpanan pokok dengan cicil. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.